Hai bro, saya Hendrik. Setelah waktu lalu kita membahas mengenai iPad generasi pertama, kali ini kita kedatangan Apple iPad generasi ketiga. Bagaimana untuk desain dan performanya untuk pemakaian di tahun 2023 ini? Silakan cek videonya. Pertama-tama mari di unboxing. Di paket pembelian kita mendapat unit iPad-nya dan kabel charger saja. Port charger yang digunakan masih sama seperti iPad generasi pertama. iPad generasi ketiga ini saya dapat dari teman dengan harga di bawah 1 juta. Mari kita cek unitnya. Di bagian depan, kita lihat ada kamera depan VGA, lalu ada layar 9,7 inch, dan tombol home di bagian bawah. Untuk bagian kiri kosong. Di bagian kanan, ada tombol slider multifungsi dan tombol volume. Di bagian atas ada tombol power, lubang mikrofon, dan lubang jack audio. Di bagian bawah ada lubang pengecasan dan lubang speaker. Untuk bagian belakang ada kamera 5 megapiksel, logo Apple, dan di bawahnya ada tulisan iPad serta kapasitas 16 GB, serta tulisan kecil bla bla bla. Coba kita nyalakan, semoga bisa nyala. Sip, nyala. Dan beginilah tampilan awal dari Apple iPad 3. Pertama-tama kita cek setting tentang perangkat. Kapasitas tersedia 11,8 GB dari 12,5 GB. iOS version 9.3.5. iOS ini sama seperti iPod generasi kelima yang pernah saya bahas sebelumnya. Coba kita bandingkan dengan iPad generasi pertama. Begini bedanya. Terlihat kalau iPad 3 ini lebih melengkung di bagian belakang serta memiliki bobot yang lebih ringan daripada iPad generasi pertama ini. iPad generasi ketiga ini diluncurkan pada tahun 2012 dan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Layar 9,7 inch dengan resolusi 1536 x 2048 pixel. Chipset Apple A5X 45 nanometer. CPU dual core 1 GB Cortex A9. GPU PowerVR XGX 543 MP4. Dengan pilihan kapasitas 16, 32, dan 64 GB. Serta memiliki pilihan untuk seluler ataupun non-seluler alias Wi-Fi only. Untuk unit yang saya beli adalah unit Wi-Fi only. Jadi, hanya bisa menggunakan koneksi Wi-Fi. Tidak seperti iPad generasi pertama, iPad generasi ketiga ini sudah memiliki kamera. Dan inilah contoh hasil kamera iPad 3. Ini adalah hasil rekaman video dari iPad 3. Aplikasi-aplikasi bawaan iPad 3 ini rata-rata masih bisa berjalan di iPad ini. Tapi ada juga beberapa aplikasi yang sudah tidak bisa berjalan lagi di iPad 3 ini. iPad 3 ini mentok di iOS 9.3.5. Jadi, akan banyak aplikasi-aplikasi yang sudah tidak support lagi di sini. Baik itu aplikasi-aplikasi sosial media, belanja online, maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Sudah banyak yang tidak bisa diinstal lagi di iPad 3 ini. Untuk YouTube via aplikasi, sudah tidak bisa di iPad 3. Paling bisanya hanya via browser Safari saja. Hai bro, saya Hendrik.
Kali ini saya akan membahas mengenai Apple iPhone 16. iPhone 16 dikeluarkan Apple pada tahun 2014. iPhone 16 ini adalah handphone pertama Apple yang mempunyai ukuran layar di atas 5 inci. Untuk aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal ataupun dijalankan di iPad 3 ini hampir mirip dengan aplikasi-aplikasi yang masih bisa dijalankan di iPod Touch generasi kelima yang pernah saya bahas. Karena keduanya sama-sama menjalankan iOS 9.3.5 dan aplikasi-aplikasi lain yang sudah tidak support tersebut, sebagian masih bisa diakses melalui browser bawaan dari iPad 3 ini. Begitu juga dengan game. Saya rasa yang masih support hanya tinggal beberapa game saja. Sudah sangat susah untuk bisa dapat game yang masih bisa diinstal di iPad 3 ini. Bagaimana menurut teman-teman Apple iPad 3 ini? Yuk komentar. Untuk perangkat yang sudah berumur hampir 12 tahun, menurut saya iPad 3 ini karena keterbatasan spesifikasi dan terutama hanya bisa maksimum menjalankan iOS 9.3.5, fungsinya jadi sangat terbatas. Sudah sangat tidak saya rekomendasikan untuk pemakaian harian di tahun 2023 ini. Demikian video pembahasan mengenai iPad 3 ini. Jika ada kesalahan atau ada hal yang ingin ditambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Silakan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.